Nama saya Faris, Ahmad Faris dari Partai Gerindra, Dapil Kecamatan Kedung Kandang, Ketua YouTuber Malang, Ketua Ansor Cemoro Kandang, Ketua RT juga, dan salah satu anggota Komite Ekonomi Kreatif ya. Makanya nggak asing dengan suasana MCC ini. Makasih Mas Arman udah mengundang. Di Kota Malang, kita masih berpegangan ke apa yang kita perjuangkan dari beberapa tahun ini ya, karena kami di Komite Ekonomi Kreatif itu sudah memperjuangkan dan alhamdulillah mulai kelihatan hasilnya. Termasuk gedung yang kita pakai ini itu sejak 2014 ya. Dan tahapannya sudah jelas dari awal bahwa kita ada 3C kalau di bidang ekonomi kreatif. Jadi connect dulu, collaborate, lalu setelahnya commerce. Kita sudah ada di tingkat collaborate. Alhamdulillah thanks to MCC, beberapa orang, komunitas, pelaku ekonomi kreatif kita bisa kolaborasi di sini dan kita mulai ada di ambang bagaimana cara mengkomersilkan apa yang sudah kita kolaborasikan tadi di 17 subsektor. Dalam kaitannya yang 3C tadi, sedangkan kita juga sudah mendata bahwa ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Malang yang harus kita katakanlah kita majukan. Itu kan pastinya kita beranjaknya begitu kita ngomongin commerce, kita pakai bahan yang sudah ada. Katakanlah di Malang ini itu apa sih yang bisa kita eksplorasi lagi? MCC bagus, alhamdulillah di kepemimpinan kemarin juga kayu tangan, alhamdulillah ada buktinya juga. Kita tiap lewat juga rame, dan kalau kita mau memakai strategi atau taktik yang seperti itu buat saya bagus, tapi kan mungkin akan butuh biaya yang besar lagi. Tapi kalau memakai bahan yang sudah ada, katakanlah kalau di kami di Komite Ekonomi Kreatif itu kemarin mulai ada pembahasan soal education tourism, jadi campus based tourism, karena kita di Malang ada puluhan kampus di kota ini yang belum kita eksplorasi potensi ekonomi kreatifnya. Seperti kita tahu kalau di luar negeri, wisata ke kampus atau nongkrong di kampus atau bernostalgia lah, saya mungkin sudah katakanlah anak UB, alumni UB yang sudah tinggal di Jakarta dan mereka akan mengajak keluarganya ke Malang. Itu siapa tahu kita bisa arahkan ini loh, kampusnya orang tuamu, dan mereka juga open to public. Jadi kita base-nya semoga kalau kita ngomongin strategi pengembangan bisa ke bidang-bidang yang belum kita eksplorasi sebelumnya. Education, ada lagi kalau saya sebagai orang kemasyarakatan Arman itu selalu melihat visinya ke depannya. Kita berbasisnya di kemasyarakatan yang paling kecil dulu deh. Jangan ngomongin kota Malang yang seluas ini dulu. Kalau ngomongin perkelurahan aja, di kelurahan saya sendiri aja sebenarnya banyak. Saya orang Cemoro Kandang by the way, dan ada contohnya ini subsektor kuliner, ada ketan duren, namanya ketan duren Nana di Cemoro Kandang itu jualannya nggak jauh-jauh harus ke Batu karena thanks to teknologi dan media sosial sekarang ya. Nggak perlu ke kayu tangan, nggak perlu ke tengah dan sebagainya. Jualannya di Cemoro Kandang karena kita sudah memanfaatkan teknologi media sosial, ada di Google Map, website dan sebagainya. Orang-orang yang ke Malang itu belanja dulu ke Cemoro Kandang untuk beli ketan duren, itu baru pulang. Jadi saya melihat kalau kita pengembangannya nanti kita ke kemasyarakatan yang dimulai dari yang terkecil dulu aja. Perkelurahan dulu deh, jangan ke RT RW dulu terlalu banyak. Perkelurahannya dulu aja, apa potensinya yang bisa kita gali di sana. Buat saya itu akan jurus commerce-nya itu, bagaimana mengkomersilkannya itu akan sangat visible atau approachable, gampang diraih. Gitu, jadi anggota legislatif itu ada 3 fungsi ya. Jadi di legislasi, di anggaran dan pengawasan. Saya melihat kalau kaitannya dengan MCC itu menitik beratkannya di legislasi dan anggaran.
Saya masih ingin melihat beberapa tahun ke depan dalam pengembangan sisi komersnya tadi, bagaimana mengkomersilkannya agar ada peningkatan ekonomi real di masyarakat, ada pembukaan lapangan kerja baru di masyarakat. Itu pastinya kita fokusnya itu di legislasi dan anggaran. Kalau saya melihatnya di MCC, kita sudah ada di ambang pintu gerbang, orang-orang mulai datang ke sini, orang-orang mulai penasaran ke sini. Ada beberapa, meskipun yang viralnya kadang nggak enak, tapi orang-orang tuh datang ke MCC dan penasaran. Dan saya lihat itu potensi ya. Meskipun kita harus akui dari 17 subsektor, masih ada beberapa subsektor yang belum, katakanlah belum kita maksimalkan. Tapi saya ingin melihat kelak dalam kaitannya menjadi anggota DPRD, itu di legislasi bagaimana kita kolaborasi dengan pemerintah Kota Malang, itu membuat peraturan-peraturan atau merancang perda-perda yang masih ada pro ekonomi kreatifnya dan pro bagaimana cara pengembangan di MCC ini. Ini kan kreatif centernya kota ini, dan karena peraturan atau perda itu akan jalan kalau ada anggarannya juga, bagaimana bisa ada anggarannya juga kita dukung. Terutama kalau saya melihat, jangan dulu deh kita bilangnya 10 tahun ke depan, tapi 5 tahun ini dulu saya bisa melihat kalau kita ada edukasi dan training yang kita fokuskan di sini. Ini kan kita ada peralihan generasi yang sangat signifikan dari milenial ke Gen Z ya. Dalam kaitannya dengan peralihan generasi, itu mau nggak mau akan sangat relevan ke dua generasi di bawah ini. Jadi ada milenial, ada Gen Z. Jadi kita harus melihat MCC secara keseluruhan. Kalau generasi milenialnya bisa mendukung dari legislasi dan penganggarannya maupun pengawasannya, siapa tahu Gen Z-nya nanti mau merapat dan mau berkegiatan, berkolaborasi di sini itu tanpa harus ada segan, tanpa harus ada pakai ini apa sih, ini aku nggak diajak, nggak masuk, nggak, ini gedung kita semua, rumah kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat warga Kota Malang, kita akan bersiap karena ada shifting ya, termasuk di teknologi juga. Di 5-10 tahun ke depan, kehadiran AI dan bagaimana generasi berikutnya ini yang ada di pundak kami ini, kepemimpinan Kota Malang berikutnya, dari boomers ke generasi milenial sebentar lagi. Saya harap panjenengan semua itu memilih dengan bijak. Saya tidak perlu bilang saya promosi hard selling seperti apa, tapi saya ingin panjenengan secara bijak memilih orang-orang smart. Di Malang ini nggak kekurangan anak-anak muda yang pintar kok. Terlepas panjenengan dari dapil mana, saya melihat kalau panjenengan dengan bijak memilih bahwa orang ini, aku bisa ngandelin orang ini 5-10 tahun ke depan di kepemimpinan kota ini, yang dia juga paham apa yang dia bicarakan, terutama kaitannya dengan pergeseran generasi tadi dan pergeseran teknologi tadi. Saya melihat bahwa masalah-masalah yang akan jadi turunan dari boomers ke generasi milenial itu masih akan kita hadapi dan jadi tantangan besar ke depannya. Macet, parkir, dan sebagainya. Saya yakin kalau anak-anak muda di Malang yang kita beri kesempatan untuk mewakili kita, entah itu di kepemimpinan di legislatif atau di eksekutif nantinya, insya Allah kita nggak perlu berulang-ulang, kalau istilah Malangnya sambatai, padahal yang dipilih ya itu aja. Yang terakhir, entah itu panjenengan ada di dapil saya atau bukan, saya harap panjenengan memilih dengan bijak siapa yang akan kita pilih, entah itu di legislatif, entah itu di eksekutif, bahkan setingkat RT RW sekalipun, bahwa orang-orang tersebut bisa kita harapkan, bisa kita amanai untuk menghadapi tantangan-tantangan kota ini ke depannya. Pergeseran teknologi, pergeseran generasi, itu kita harus berpikir bahwa Malang ini banyak kok, gak kekurangan orang-orang pintar. Dan saya harap juga kalau yang saya maksud tadi orang-orang pintar, anak-anak muda pintar di Malang itu panjenengan, saya harap panjenengan juga berani untuk maju lewat jalur demokrasi seperti ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.